Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat energi muda? Ketemu lagi dengan saya Wira di channel Energi Muda. Dalam episode kali ini saya akan ngebahas lagi tentang dunia perkuliahan, dan kali ini saya akan ngebahas 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh calon sarjana peternakan sebelum lulus. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Instagram setelah lulus dari kuliah peternakan, baiknya kemana. Teman setelah lulus mau kemana, kompetensi apa yang teman-teman harus dalami sebelum lulus, sehingga apa yang menjadi goal teman-teman itu bisa tercapai. Baiklah, let's go. Oke, sebelumnya aku akan mengulas kembali. Kompetensi itu adalah kemampuan individu untuk bekerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja untuk mencapai visi atau standar yang sudah disepakati atau dalam suatu industri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada 5 kompetensi yang paling dicari untuk sarjana peternakan saat ini. Yang pertama adalah kepemimpinan. Banyak sekali platform lowongan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang dibagikan oleh rekrutmen, bahwa kategorinya adalah kepemimpinan itu nomor 1. Calon kandidat itu diminta memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik, karena kepemimpinan itu adalah sifat, sementara pemimpin itu adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai goal. Nah, karena nanti teman-teman akan menjadi pemimpin di sebuah divisi, semisal supervisor atau koordinator lapangan, atau mungkin nanti lebih tingginya adalah manajer. Teman-teman itu membawahi beberapa orang, dan teman-teman harus mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh hal yang positif untuk mencapai goal, untuk mencapai visi perusahaan tersebut. Kenapa itu sangat penting? Jadi teman-teman selagi masa kuliah, teman-teman bisa mengikuti organisasi untuk melatih jiwa kepemimpinan dari teman-teman. Nah, karena saat ini pandemi, teman-teman bisa melatih jiwa kepemimpinan itu melalui media sosial, seperti melakukan kampanye untuk belajar bersama. Gimana cara teman-teman buat mengajak teman-teman yang lain bisa ikut untuk hal positif tersebut, belajar bersama di dalam suatu grup yang dilakukan secara online. Itu contoh sederhananya saja. Nah, yang kedua adalah
bagian kualitas. Nah, buat teman-teman yang suka dengan pengecekan atau suka melakukan uji coba atau suka melakukan trial and error baik di laboratorium ataupun di lapangan, dan kemudian nanti ingin menjadi bagian dari divisi quality control, teman-teman harus memiliki kemampuan untuk pemenuhan persyaratan mutu baik itu produk maupun jasa. Apa saja sih yang harus dimiliki untuk bisa bergabung dalam tim quality control? Nah, teman-teman yang pertama harus menguasai macam-macam produk yang nantinya akan menjadi bagian dari pekerjaan teman-teman. Misal teman-teman ingin bekerja di pabrik pakan unggas, teman-teman bisa bayangkan bahwa di pabrik pakan unggas itu akan ada bahan baku yang namanya jagung, kemudian bekatul, kemudian nanti juga bisa ada seperti atau mungkin nanti tepung ikan, tepung tulang, dan masih banyak banget buat meracik sebuah ransum. Nah, ketika bahan baku itu masuk, teman-teman akan mengecek satu persatu, diambil sampel. Nah, setelah itu teman-teman harus memutuskan apakah bahan baku tersebut layak untuk diproses selanjutnya atau ditolak. Nah, saat masih kuliah, teman-teman bisa mendalami ini dalam mata kuliah BPNR ya, bahan pakan, ransum dan makanan ternak. Teman-teman bisa dalamin itu, dan ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan, yaitu salah satunya adalah investasi diri. Karena sekarang itu karena pandemi ya, banyak sekali webinar atau mungkin training secara online daring yang bisa teman-teman ikutin dan nantinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini juga akan membantu dan meyakinkan para rekrutmen ketika teman-teman nanti ingin melamar pekerjaan. Nah, banyak sekali yang menyediakan itu untuk training quality control. Nah, saat ini yang paling banyak dibutuhkan itu adalah seperti pengetahuan atau menguasai ISO, FSC 22000, kemudian GMP. Nah, materi-materi itu teman-teman harus bisa kuasai, sehingga ketika teman-teman lulus nantinya akan menjadi pembeda bahwa teman-teman itu secara materi, pengetahuan, teman-teman lebih unggul dibandingkan kandidat lain, dan itu akan menjadi nilai tambah. Nah, di dalam quality control ada lagi yang namanya quality assurance. Kalau tadi QC, sekarang QA. Nah, QC ini adalah bagian dari QA. Nah, QA itu lebih banyak bekerjanya di office. Kalau teman-teman ingin menjadi QA yang bekerja membawahi QC, teman-teman harus menguasai ilmu yang mencakup tentang sistem manajemen mutu pakan. Itu kalau teman-teman bekerja di perusahaan pakan. Nah, karena pada dasarnya QA itu sebagai planner atau konseptor. Jadi QA itu membuat perencanaan, kemudian membuat standarisasi, SOP, sehingga bekerjanya lebih banyak di office dibandingkan di lapangan. Nah, sementara untuk QC sendiri itu akan bekerjanya di lapangan, akan melakukan inspeksi dan melakukan uji coba, trial and error, kemudian apakah hasilnya memenuhi standar sesuai yang dibuat oleh QA. Nah, kalau sesuai nanti akan membuat laporan, dan kalau tidak juga akan melakukan evaluasi guna untuk tetap mencapai mutu produk tersebut sehingga menjaga kualitas produk untuk customer. Kompetensi yang ketiga yang harus teman-teman miliki adalah budidaya. Jadi kalau teman-teman suka dengan ternak, misalkan ruminansia
besar atau unggas atau ruminansia kecil dan apapun itu, dan setelah lulus teman-teman ingin berkarir sesuai dengan kesukaan teman-teman terhadap ternak tersebut, teman-teman harus mulai memikirkan apa sih yang harus dimiliki. Saya contohkan, ini contohnya sederhana saja. Semisalkan teman-teman suka dengan unggas, ya, teman-teman suka dengan unggas dan kemudian nantinya ingin bekerja di industri perunggasan yang modern, artinya teman-teman harus menguasai ilmu budidaya unggas. Nah, ilmu budidaya unggas ini kan banyak sekali aspeknya ya, atau banyak sekali bagiannya. Salah satunya manajemen peternakan. Nah, teman-teman bisa dalami itu, manajemen peternakan. Nah, di dalam manajemen peternakan itu nanti akan dipecah lagi manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, manajemen pembibitan. Nah, teman-teman harus kuasai itu. Untuk saat ini di 2021 ini ya, ini bulan Juli ini, sekarang itu baik peternakan rakyat ataupun peternakan yang sudah besar, yang sekalian adalah perusahaan, itu saat ini sudah mulai beralih ke kandang sistem closed house. Nah, ini juga kita pelajari saat kuliah. Nah, hanya saja teman-teman harus mendalami karena kandang closed house ini terbukti memberikan hasil yang sangat baik dibandingkan dengan sistem open house atau kandang terbuka. Apa saja sih yang harus dibutuhkan kalau ingin bekerja di sana? Ya, teman-teman harus menguasai, mulai mempelajari dari komponen kandang tersebut. Itu dasar aja. Teman-teman harus mulai tahu kalau sistem kandang closed house itu ada apa saja, sistem pemeliharaannya seperti apa. Sebenarnya kalau teman-teman belum tahu, karena fasilitas di kampusnya belum semodern itu, belum memiliki kandang closed house, masih open house, karena rata-rata memang kandang di peternakan yang ada di kampus itu sistemnya open house karena ya faktor biaya pembangunannya juga. Jadi memang harus otodidak, atau teman-teman bisa belajar dari YouTube. Saat ini apapun yang teman-teman inginkan itu bisa teman-teman dapat dari YouTube. Teman-teman bisa lihat gimana sistem perkandangannya, gimana ventilasinya, kemudian gimana menyuplai makanan dan juga minum untuk sistem kandang closed house. Nah, teman-teman bisa belajar melalui YouTube karena saya yakin bahwa banyak sekali yang kampusnya belum memiliki kandang closed house untuk fakultas peternakan. Karena saya sendiri juga sama, saat itu dulu praktikumnya itu di kandang open house, dan waktu kerja itu dapat kandang sistem closed house di mana populasinya itu mencapai 24.000 dalam satu kandang. Teman-teman harus menguasai, harus mulai tahu bibit yang bagus seperti apa, kemudian FCR, kemudian teman-teman harus mampu mengkalkulasikan bahwa ketika pakannya sedikit, apakah pertumbuhan bobot badannya besar. Nah, kalau besar itu bagus, tetapi kalau pakannya banyak tetapi bobot badannya sedikit, ya itu berarti tidak bagus. Jadi memang harus didalamin kalau teman-teman ingin ke perusahaan perunggasan. Begitu juga berlaku untuk ruminansia. Kalau teman-teman ingin sukanya ruminansia besar seperti sapi, artinya teman-teman juga bisa mendalami peternakan sapi dari manajemen perkandangan, kemudian kebersihan kandang, kemudian jenis-jenis pakan. Nah, itu harus teman-teman pelajari sehingga ketika nanti lulus, kemudian ada lowongan pekerjaan, dan kemudian teman-teman apply, teman-teman itu lebih siap dibandingkan kandidat lain
yang tidak melakukan apa yang teman-teman lakukan. Sehingga ketika di lapangan, teman-teman tidak lagi meraba-raba, karena apa yang sudah teman-teman dalami sebelum lulus itu benar-benar akan teman-teman temui di lapangan gitu. Karena pengalaman saya dulu ya, mau nggak mau kita harus belajar lagi, karena memang saat itu saya tidak mendalami ilmu unggas, karena sebenarnya saya lebih cenderung suka di tanaman atau tanaman pakan ternak gitu, atau kehijauan. Saya lebih suka di sana, sementara ketika di dunia kerja saya dapat di unggas, artinya saya harus belajar lagi gitu ya. Oke, yang keempat adalah akuntansi. Nah, ini ilmu akuntansi ini kenapa penting di industri peternakan? Karena berhubungan langsung dengan keuangan, dengan inventory. Buat teman-teman yang mungkin kuliahnya di sosial ekonomi sosial ekonomi peternakan ini sangat banyak dicari oleh rekrutmen, dan nantinya penempatannya bisa sebagai stok controller, atau sebagai admin, atau sebagai PPIC. Nah, teman-teman harus menguasai ilmu akuntansi, paling tidak menguasai Excel. Excel itu ya sangat penting sekali ya. Excel atau software-software lain yang mampu menunjang untuk mengelola sistem keuangan. Karena seperti yang kita tahu bahwa akuntansi itu kan menyangkut tentang transaksi, pengolahan keuangan, kemudian inventory. Jadi ini sangat penting. Jadi buat teman-teman kalau ingin terjun ke dunia akuntansi dalam suatu industri peternakan, teman-teman harus mendalami ilmu ekonomi. Itu biasanya kita dapatkan di sosial ekonomi peternakan, kalau tidak salah mata kuliahnya itu ya, kalau saya tidak lupa. Nah, kalau bagian akuntansi ini memang kerjanya itu cenderung di office, dia tidak di lapangan. Paling ketika di lapangan adalah sebulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali, dan itu dilakukan juga ketika opnam itu yaitu menghitung ulang stok apakah sesuai dengan sistem, dengan fisiknya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka di lapangan, saya kan kuliah di peternakan, pasti nanti kerjanya di lapangan. Belum tentu, karena ada beberapa teman-teman saya satu angkatan dulu saat ini itu berkarirnya di bank, dan itu jauh sekali gitu. Nah, di bank tentunya yang dibutuhkan adalah ilmu akuntansi. Nah, itulah pentingnya teman-teman harus mendalami ilmu akuntansi. Kalau memang dari awal atau di pertengahan perkuliahan, masa kuliah, teman-teman itu udah ada pandangan bahwa tidak ingin kerja di lapangan tapi cenderung kerja di office. Oke. Selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima ini adalah kompetensi yang paling banyak dicari oleh recruiter. Per Juli 2021 dari beberapa platform lowongan pekerjaan ini paling banyak dicari yaitu tentang kesehatan hewan. Nah, buat teman-teman yang ingin berkarir di dunia kesehatan hewan, atau mungkin yang suka dengan hewan, mungkin seperti suka kucing, kemudian suka kelinci, atau mungkin suka hewan-hewan besar yang lainnya ya. Yang penting teman-teman punya passion buat menyayangi atau menyukai hewan dan suka berinteraksi dengan hewan, dan teman-teman ingin menjadikan itu sebagai pekerjaan nantinya, teman-teman harus mendalami ilmu kesehatan hewan. Nah, untuk kesehatan hewan sendiri itu banyak sekali ya kategorinya, dan memang kalau saya sendiri saat kuliah dulu memang kurang untuk belajar tentang kesehatan hewan. Kenapa? Karena macam-macam penyakit, obat itu semuanya menggunakan bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia, bahkan ada yang pakai bahasa Latin. Kebanyakan itu menggunakan bahasa Latin, dan itu sulit
sekali buat dihafal, dan itu kenapa dulu saya kurang menyukai ketika belajar ilmu kesehatan hewan. Nah, padahal saat ini itu adalah paling banyak dicari oleh recruiter. Ingat ya, paling banyak dicari. Nah, kesehatan hewan ini meliputi bagaimana teman-teman bisa mengobatin hewan, kemudian menjaga kesehatan hewan, kemudian mampu menolak penyakit untuk hewan tersebut, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kemudian pelayanan kesehatan hewan. Nah, akan banyak sekali gitu ya, kompleks sekali. Teman-teman harus tahu obat-obatnya apa, penyakitnya apa, obatnya apa, dan tindakan seperti apa yang harus diambil. Untuk kompetensi ini paling banyak itu industri perunggasan itu paling banyak membutuhkan kesehatan hewan, karena sepengetahuan saya di setiap hari itu akan dilakukan namanya bedah ayam atau DMS sampling. Jadi di bedah akan dilihat kesehatan dari ayam tersebut seperti apa, terutama ayam-ayam yang terindikasi ada penyakit yang masuk. Itu biasanya dipantau setiap hari. Nah, teman-teman harus menguasai itu. Biasanya saat praktikum itu kan ada teman-teman melakukan praktikum bedah ayam, kemudian dibuka ususnya, ya, kemudian teman-teman harus tahu bagian-bagiannya apa, ada pembengkakan di bagian usus. Itu harus teman-teman kuasai, mulai belajar. Seperti yang saya katakan bahwa investasi terbaik itu adalah investasi diri. Jadi teman-teman bisa mengikuti webinar, kemudian teman-teman bisa melakukan training daring, sehingga ini akan membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi dan menambah insight baru, wawasan baru ya, sehingga teman-teman lebih siap ketika nanti terjun ke lapangan. Atau kalau perlu teman-teman bisa praktekkan sendiri ketika di kampus, ketika praktikum itu benar-benar teman-teman teliti dan dicatat. Berbicara tentang kesehatan hewan, tentu kalau kesehatan hewan itu kan mencakup banyak ya, dari segi pakan. Kalau pakannya tidak baik ketika dikonsumsi oleh ternak, maka ternaknya akan bisa terindikasi sakit dari pemberian pakan yang kurang sehat. Jadi teman-teman juga harus tahu tentang produk pakan yang aman untuk hewan atau ternak, dan juga peralatan-peralatan penunjang produksi yang memang layak dan aman dan tidak memberi ancaman untuk ternak. Jadi itu kalau memang teman-teman ingin berkarir sebagai veteriner atau sebagai mantri, kalau bahasa sehari-hari sebagai mantri sapi, ya teman-teman harus mulai tahu macam-macam penyakit ternak. Kalau teman suka sapi ya teman-teman harus menguasai penyakit-penyakit sapi itu apa saja, cara penanggulangannya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa supaya tidak terjangkit penyakit. Begitu juga untuk unggas dan ternak-ternak lain. Teman-teman harus mulai menguasai kompetensi itu sebelum lulus, dan saya yakin kalau teman-teman menguasai satu bidang dalam dunia peternakan seperti kesehatan hewan atau mungkin tentang kualitas produk tadi, saya yakin bahwa teman-teman akan memiliki nilai tambah ketika nanti interview ataupun nanti ketika apply pekerjaan setelah lulus. Dan ini sangat penting sekali ya. Ini saya berdasarkan beberapa pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman, kemudian juga informasi yang saya dapat dari platform lowongan pekerjaan. Jadi ini termasuk yang terupdate untuk saat ini, kebutuhan yang dicari atau yang dibutuhkan perusahaan itu adalah lulusan peternakan yang memiliki kompetensi tersebut. Buat teman-teman yang saat ini sedang kuliah di peternakan semester baru atau sudah setengah jalan atau sudah mau lulus, tetap semangat dan jaga kesehatan, dan salam energi muda.